terima kasih kerana um, sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami pada petang ini. Petang ini kita akan membuat sesi pembelajaran ataupun study session tentang dogma-dogma dan kepercayaan-kepercayaan popular yang sebenarnya amat negatif tentang perempuan yang selalu dimomokkan ke dalam fikiran masyarakat, dan apa yang dimomokkan adalah dogma-dogma ini berasal daripada agama kita yang mulia iaitu Islam. Jadi antara persoalan-persoalan yang selalu kita campakkan kepada ataupun yang selalu dicampakkan kepada kita adalah antaranya perempuan ni banyak kat neraka. Lagi ada yang kata, ada yang bersebar luas juga perempuan ini dicipta daripada rusuk lelaki, dan macam-macam lagi, dan ada juga yang mengatakan bahawa dosa perempuan ini ditanggung oleh bapa, oleh ahli keluarga lelaki ataupun suami. Jadi kesan-kesan daripada cara fikir begini ada impaknya kepada perempuan, seolah-olah macam perempuan ni makhluk sekunder, makhluk pelengkap dan makhluk yang menyebabkan masalah kepada kemanusiaan, terutamanya kepada lelaki. Jadi petang ini kita akan bersama dengan Dr. Fakihuddin Abdul Qadir. Sebelum kita bersama dengan Pak Fakih pada petang ini, Pak Fakih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bisa dibuka videonya, Pak? Saya tak bisa buka dari sini. Oh, okey. Ya, alright, sama admin. Okey, sudah? Sudah? Ya. Oke. Alright. Oke. Ya. Sebelum kita mulakan sesi dengan Pak Fakih, saya ingin perkenalkan dulu Dr. Fakihuddin Abdul Qadir adalah salah seorang aktivis scholar yang bergiat cergas dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dan juga seorang dosen di UIN Syekh Nurjati, Cirebon. Beliau juga memberi khidmatnya juga di Institut Studi Islam Fahmina di Cirebon. Jadi pusat giatnya Pak Fakih itu banyak di Cirebon, Jawa Barat ya Pak. Ya, betul. Ya. Jadi Pak Fakih mendapat pendidikan bakaliurusnya di Syria, di Jamiat Abu Nur. Ya Pak. Ya, dan kuliah syariah Jamiah Dimash. Ya, kemudian kemudian magisternya atau S2-nya di UIA. Betul. Kemudian di PhD-nya di mana Pak? Di UGM. UGM. Okey, di Ya. Universitas Gajah Mada. Gajah Baik, Mada. tanpa tanpa kita perlu membazirkan masa, saya serahkan sesi kepada Pak Fakih untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada petang ini. Silakan Pak. Oh, masanya berapa? Jam yang kita ada sampai jam, kalau di sini sampai pukul 7 petang dengan sesi Q&A. Jadi terpulang pada Bapak untuk menggunakan masa yang ada. Silakan. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Salam sejahtera, selamat petang kepada seluruh pemirsa atau peserta pertemuan atau pengajian Sistren Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, keislaman, kesehatan dan seluruh anugerah yang kita terima, dan tentu saja salam sejahtera, sholawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membicarakan bagaimana terkait dengan dogma-dogma atau kepercayaan-kepercayaan tentang perempuan yang itu sering dinisbatkan kepada Islam atau dianggap sebagai ajaran Islam. Kita tahu kalau berbicara Islam artinya adalah berbicara tentang agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di Jazirah Arabia pada abad ke-6 Masehi,
di mana pada saat itu sekitar selama 23 tahun Nabi Muhammad menerima wahyu dan kemudian diterangkan, didakwahkan kepada manusia, kepada orang-orang pada saat itu. Dan kita tahu rujukan utama pada saat itu adalah Al-Quran. Lalu kemudian ditambah dengan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian dicatat dan dikenal sebagai hadis atau kitab-kitab hadis. Pada saat itu tentu saja semua pertanyaan, semua problem, semua hukum termasuk dogma dan kepercayaan dan apapun itu bisa ditanyakan kepada Rasulullah dan langsung dijawab oleh Rasulullah sebagai otoriti tunggal yang bisa memutuskan segala hal terkait dengan kepercayaan atau dogma dan keyakinan dalam Islam. Lalu kemudian ketika Rasulullah wafat, tentu saja Al-Quran dan hadis ini kemudian dijadikan rujukan oleh para ulama yang kemudian menjadi tafsir, menjadi fikih, atau menjadi pandangan-pandangan yang cukup luas, beragam, dan kompleks. Tetapi karakternya, kalau kita lihat, itu sesungguhnya adalah bagaimana merujuk kepada Quran maupun hadis dengan memilah mana yang prinsip dan mana yang parsial. Artinya karena Quran itu lebih dari 6.000 ayat misalnya, maka para ulama dalam akidah misalnya kan merumuskan mana ayat yang dianggap prinsip, misalnya laisa kamitslihi syai'un. Itu dianggap prinsip bahwa Tuhan, bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk dan dengan manusia manapun. Karena tidak sama, maka ketika ada ayat-ayat yang atau hadis yang berbicara seakan-akan Tuhan itu sama dengan manusia, turun, jalan, misalnya datang, atau tersenyum, atau tertawa, atau punya tangan, atau apalagi duduk di kursi, itu kemudian ditafsirkan agar supaya tidak melanggar prinsip tersebut. Hal yang sama juga terkait dengan ibadah dan terkait dengan muamalah. Jadi para ulama menemukan mana yang prinsip yang nanti disebut sebagai rukun misalnya dalam ibadah, lalu yang kurang prinsip bisa dianggap sebagai sunnah muakkadah. Nah, padahal bisa jadi di hadis atau di ayatnya tidak dijelaskan bahwa inilah rukun, inilah wajib. Tetapi metodologi ini adalah cara bagaimana ulama mempertemukan antara berbagai ayat dan berbagai hadis yang kemudian setidaknya hadis adalah banyak sekali, ada ribuan bahkan ratusan ribu, lalu kemudian para ulama hadis terutama melakukan takhrij, melakukan al-jarh wa ta'dil, pemilahan, validasi untuk memastikan mana yang sahih, mana yang tidak, mana yang dhaif, bahkan mana yang palsu. Orang seperti Imam Bukhari yang dianggap atau kita anggap sebagai otoritas utama itu mendengarnya lebih dari 100.000, lalu kemudian dikumpulkan hanya tidak lebih dari 10.000, dan itu pun berulang-ulang, jika tanpa pengulangan ada sekitar 3.000 hadis saja. Dan sebelumnya sudah ada Imam Ahmad bin Hambal yang itu puluhan ribu hadisnya, ada Imam Malik, ada Imam As-Sun'ani, ada Asy-Syaibani maksud saya, dan lain sebagainya. Jadi para ulama melakukan semacam validasi dari sisi sanad dan juga semacam metode interpretasi terhadap hadis-hadis yang kemudian dianggap diterima. Nah, hal yang sama juga terjadi untuk isu-isu perempuan. Jadi sejak dulu secara umum para ulama itu terus-menerus di berbagai tempat itu mencoba merujuk kepada Quran maupun hadis dengan pendekatan mana yang prinsip, mana yang parsial, atau mana yang qat'i, mana yang dhonni, mana yang muhkam, mana yang mutasyabih.
Karena bisa jadi ayat ataupun hadisnya tidak secara tegas dan jelas membicarakan sesuatu. Karena itu kemudian seringkali juga menoleh atau merujuk atau mencari sumber-sumber pengetahuan yang lain, baik yang ada di tradisi maupun yang ada di cerita-cerita dari peradaban lain, dari agama lain, dari kebangsaan lain, dan lain sebagainya. Karena itu kita akan menemukan berbagai pandangan, dan sampai saat ini kita akan terus melakukan kajian, melakukan validasi bisa jadi, dan terutama interpretasi. Nah, pada konteks ini tentu saja apa yang akan saya sampaikan adalah juga hasil dari pembacaan dari berbagai rujukan, terutama Quran dan hadis, dan rujukan tentang cara ulama mengelola, mengaitkan, atau mempertemukan antara berbagai hadis dan berbagai ayat-ayat Quran terkait dengan isu yang akan kita bicarakan. Jadi, bisa jadi kita menemukan tentang dogma maupun tentang kepercayaan itu tidak di Quran, tidak di hadis, bahkan mungkin tidak juga di hadis dhaif, adanya di hadis-hadis yang bisa jadi tidak ada sanadnya, atau bahkan palsu, atau bisa jadi memang tidak ada dalam hadis juga, tetapi sedemikian rupa berkembang menjadi keyakinan, yang itu ditulis atau dibicarakan dan disampaikan oleh beberapa pihak. Nah, karena itu kita penting untuk kembali kepada metode atau metodologi untuk menjadi filter, untuk menjadi penyaring ketika kita membicarakan isu-isu tersebut. Nah, prinsip-prinsip itu yang telah disepakati oleh para ulama misalnya adalah kata kunci ini, bahwa Islam itu agama tauhid, dan tauhid itu artinya adalah Allah lah yang Tuhan, yang lain semuanya adalah hamba. Nah, ketika sebagai hamba, maka tentu saja satu sama lain itu tidak bisa menganggap lebih Tuhan atau lebih hebat dibanding yang lain secara penciptaan. Jadi tauhid meniscayakan bahwa semua hamba ya sama saja sebagai sebuah hamba, sebagai status hamba. Tentu saja akan ada kekuatan, ada kapasitas yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi sebagai hamba sama saja, nanti perbedaannya hanya pada ketakwaan. Hal yang sama juga adalah bahwa secara prinsip adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu manusia. Jadi bukan yang satu setan misalnya, atau iblis, atau malaikat. Tidak, semua atau dua pihak, laki dan perempuan adalah manusia. Karena manusia, maka tentu saja seluruh ayat yang berbicara tentang manusia adalah memanggil laki-laki dan perempuan. Kata-kata anas, kata-kata bashar, kata-kata insan misalnya. Begitupun kata-kata seseorang. Itu adalah kata-kata yang memanggil laki-laki dan perempuan. Ketika Quran mengatakan saya menjadikan manusia untuk menjadi khalifah misalnya, maka artinya adalah laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi. Begitupun ketika Quran mengatakan, begitupun hadis mengatakan Islam adalah rahmatan lil alamin, maka artinya adalah ya menjadi rahmat, anugerah, kebaikan, kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan. Tidak bisa laki-laki saja, tidak boleh juga perempuan saja. Begitupun ketika kita bicara tentang akhlakul karimah yang harus dilakukan oleh semua umat Islam, maka artinya adalah semua laki-laki dan perempuan diminta untuk berakhlakul karimah. Inilah prinsip-prinsip yang saya kira disepakati oleh seluruh ulama. Begitupun ketika berbicara iman, ya iman itu dituntut kepada laki-laki dan perempuan. Begitupun Islam, begitupun takwa. Nah, kalau iman itu artinya adalah meyakini ketuhanan, meyakini malaikat, meyakini surga. Begitupun kalau Islam dan takwa itu artinya lah berbuat
kebaikan dan menerima kebaikan, maka tentu saja laki-laki dan perempuan juga adalah subjek. Begitupun kalau berbicara amal soleh, baik di isu politik, isu ekonomi, isu bekerja. Kalau bekerja itu dianggap sebagai amal soleh yang itu dituntut kepada manusia oleh Islam, maka tuntutan itu ya sama saja laki-laki maupun perempuan. Karena tadi tauhid hamba, manusia, khalifah, dan juga konsep iman Islam takwa yang memanggil laki-laki dan perempuan. Begitupun soal pahala atau balasan. Begitupun kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada siapapun yang beriman dan beramal soleh. Maka ketika berbicara siapapun, artinya adalah laki-laki dan perempuan. Nah, prinsip-prinsip inilah yang kemudian menemani kita bagaimana merujuk atau bagaimana membicarakan isu-isu yang dianggap sebagai dogma atau kepercayaan itu. Misalnya yang pertama adalah soal penciptaan, gitu kan. Kita mungkin mengenal bahwa perempuan dianggap tercipta dari tulang rusuk. Nah, padahal itu tidak kita temukan misalnya dalam Qur'annya. Dan kita tahu sekalipun mungkin hadis ini sangat sederhana, tetapi merupakan deklarasi yang sangat kuat oleh Islam pada masa itu bahwa perempuan adalah manusia. Jadi ketika Ummu Salamah sedang disisir rambutnya, lalu kemudian ada panggilan dari masjid, ya ayyuhan nas, Ummu Salamah bilang, saya mau pergi ke masjid karena dipanggil. Tetapi tukang sisirnya, pelayannya, mengatakan itu panggilan untuk laki-laki. Nah, kata Ummu Salamah, tidak, Nabi memanggil manusia, dan saya adalah manusia. Nah, keyakinan bahwa saya atau perempuan adalah manusia adalah deklarasi dari Islam pada saat itu, di mana kita tahu perempuan masih dianggap benda, diwariskan, diperjualbelikan, dijadikan alat seksual, dijadikan alat hutang, dan lain sebagainya. Bahkan kalaupun dianggap manusia, ya masih setengah manusia yang harus ikut suami, dan lain sebagainya. Di sinilah tentu ayat-ayat banyak ya, ini saya hanya mengutip salah satu hadis saja. Kita punya ayat banyak sekali yang menegaskan bahwa perempuan adalah manusia. Nah, karena itu, kalau berbicara penciptaan, maka rujuklah ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia. Semua ayat, ada banyak sekali ayat, itu ketika bicara penciptaan itu, ada 3 kelompok yang paling utama, plus 1 ayat nanti kita masukkan. Kelompok yang pertama bahwa manusia diciptakan dari unsur air. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaron. Nah, basyaron itu kan manusia, bukan laki-laki. Artinya semua manusia itu ketika diciptakan adalah dari unsur air. Dan ayat seperti ini tidak hanya 1, ada 4 atau 5. Begitupun ketika dikatakan bahwa manusia diciptakan dari unsur tanah. Lalu manusia diciptakan dari proses reproduksi. Ini semua manusia seperti itu. Dan faktanya juga tidak seperti itu. Tidak ada fakta sekarang, saya tidak tahu apakah ada di antara pendengar, pemirsa, atau peserta, perempuan itu keluar dari tulang rusuk laki-laki. Kan tidak ada. Semua dari ibunya, dari rahim ibunya, semua orang, laki maupun perempuan itu keluar dari rahim ibunya. Melalui awalnya hubungan intim, lalu air mani bertemu dengan indung telur, dan seterusnya sampai menjadi bayi dan keluar. Itulah fakta yang ada dalam kehidupan, dan itulah juga yang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk. Itu tidak ada di dalam ayat Al-Quran. Nah, karena itu dari mana? Nah, pasti dari sumber-sumber lain. Nah, salah satu sumber yang kuat itu dari agama lain. Agama Yahudi, agama Nasrani, kalau tidak salah, itu ada ungkapan. Tapi di Quran tidak ada. Ada ayat yang sering dibicarakan oleh ulama, tetapi ayat itu juga tidak secara jelas. Yaitu ayat surat An-Nisa yang pertama ini. Ya ayyuhan nasu,
Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Ayat ini sama sekali tidak mengatakan perempuan tercipta dari tulang rusuk. Ayat ini mengatakan kalau An-Nas adalah manusia, ingin mengatakan bahwa manusia itu tercipta dari diri yang satu, min nafsin wahidah, atau dari sesuatu yang satu. Sesuatu yang satu itu apa ya? Kemanusiaan. Lalu dari sesuatu yang satu itu tercipta pasangannya. Artinya lalu berpasangan. Satu, lalu berpasangan. Dari pasangan inilah kemudian lahir generasi-generasi berikutnya. Tidak disebutkan apakah laki-laki dulu kemudian perempuan, atau perempuan dulu kemudian laki-laki. Tidak disebutkan. Secara literal bahkan nafsin wahidah justru perempuan. Jadi penciptaan itu dari unsur perempuan dulu. Baru kemudian unsur perempuannya muncul unsur laki-laki. Wa khalaqa minha zaujaha. Zaujaha kalau dalam bahasa Arab itu justru artinya adalah suami atau laki-laki. Zaujaha itu. Tetapi banyak pihak menafsirkan zaujaha istri atau perempuan. Nah ini problemnya problem penafsiran, bukan problem ayat. Jadi beberapa penafsir mengatakan nafsin wahidah artinya Adam, zaujaha artinya Hawa. Ini nggak ada di Qur'annya. Nafsin wahidah tidak menyebut Adam, zaujaha tidak menyebut Hawa. Secara literal justru nafsin wahidah itu perempuan, zaujaha adalah laki-laki. Jadi kalau kita mau literal, kalau kita mau apa adanya, maka penciptaan manusia itu dari unsur yang secara bahasa adalah perempuan. Secara bahasa bukan substansi ya. Lalu dari unsur perempuan ini tercipta pasangan yang laki-laki, yaitu zaujaha. Tetapi karena saya lebih memilih prinsip bahwa ini bukan soal asal-usul laki-laki maupun perempuan, tapi soal kesatuan esensi dari penciptaan manusia itu. Nah, karena kesatuan esensi, maka tidak penting siapa yang dulu, laki-laki atau perempuan, tapi yang penting adalah kesatuan esensi itu dan keniscayaan berpasangan. Jadi esensinya sama, lalu berpasangan, lalu kemudian terlahir generasi yang banyak dari berbagai umat, kaum, dan seterusnya. Artinya Quran tidak ada membicarakan tulang rusuk, bahwa perempuan dan tulang rusuk laki-laki itu tidak ada. Lalu dari mana perkembangan pembicaraan itu ada? Memang ada dalam hadis. Tetapi hadis ini kalau kita jujur, kalau kita objektif, kalau kita mau membaca seluruh diskusi dan diskursus terkait dengan hal ini, maka hadis ini juga banyak versinya. Memang ada versi yang mengatakan fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok nanti ya. Cuma pertanyaannya, perempuan yang mana yang tercipta dari tulang rusuk itu? Karena tidak ada perempuan sejak pada masa Nabi ketika Nabi ngomong, sampai sekarang yang tercipta dari tulang rusuk tidak ada. Tidak ada sejarah, tidak ada pernyataan, tidak ada kata ulama. Maka orang mengatakan Hawa katanya. Tapi kan Nabi nggak ngomong Hawa. Ngomongnya mar'ata. Dan Nabi juga bilang istausu bin nisa. Nabi bicara tentang semua perempuan, agar kita berbuat baik kepada perempuan itu. Lalu dibilang, kenapa tulang rusuk? Karena tulang rusuk itu keras, kalau diluruskan akan patah, kalau tidak diluruskan tetap bengkok. Nah, karena itu berbuat baiklah kepada perempuan. Nah, apa maksudnya? Nah, ini kan kalau kita setuju dengan prinsip tadi, bahwa ayat yang saya sebutkan tadi, 1, 2, 3, bahkan lebih dari 15 ayat bicara tentang penciptaan manusia itu dari unsur yang sama, maka ini harus ditafsirkan. Tidak bisa dikatakan diciptakan. Wajib tafsirnya kalau kita percaya dengan ayat itu. Tapi kalau kita nggak percaya, ya berarti kita akan terbawa sama dogma yang bisa jadi tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena ada hadis lain yang mengatakan bahwa ini bukan soal penciptaan, tapi soal perumpamaan atau majaz, tamsil.
tamsil. Al-mar'atu kaddila'i. Jadi bukan khuliqat, tapi kaddila'i. Jadi khuliqat itu bisa jadi salah dengar rawinya, atau ya hadis itu harus ditafsirkan antara hadis. Tafsirnya adalah kaddila'i, seperti, sebagaimana. Jadi perempuan atau istri itu sebagaimana tulang rusuk yang bengkok. Yang kalau diluruskan akan patah, kalau tidak diluruskan tetap bengkok. Nah, kata-kata hadisnya seperti itu. Nah, ini juga kalau menggunakan metode mubadalah, jika hadis ini diterima, itu bukan soal semua istri. Karena banyak istri yang tidak bengkok gitu loh. Karena ini soal karakter seorang istri yang susah untuk diajak komitmen, kira-kira begitu. Diajak untuk lurus dengan prinsip-prinsip berkeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tentu ada perempuan yang seperti itu, sebagaimana juga ada laki-laki yang seperti itu. Jadi ini bukan soal semua perempuan, tapi ada perempuan yang seperti tulang rusuk dalam hal karakternya, sehingga dia keras dan mudah patah kalau diajak untuk berbuat baik. Dan sebagaimana juga ada laki-laki yang seperti itu. Sebagaimana penjelasan berikutnya dalam hadis lain disebutkan, patahnya tulang rusuk itu adalah cerai. Wa kasruha tolaquha. Nah, artinya kan ini bukan soal penciptaan, tapi soal relasi suami istri, di mana salah satunya itu karakternya mudah patah, mudah minta cerai, mudah tidak mau untuk menyelesaikan persoalan agar relasinya kuat dan baik. Dan ini bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada perempuan. Jadi yang menjadi tulang rusuk yang bengkok, kalau dalam penafsiran mubadalah, kalau kita setuju bahwa laki-laki dan perempuan adalah manusia yang punya akal, punya budi, yang bisa baik, bisa buruk, karena dia bukan jin, bukan setan, bukan malaikat, laki-laki tidak benar selamanya, perempuan tidak salah selamanya. Tetapi karena sama manusia bisa buruk, bisa baik, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Al-Quran, maka yang bengkok itu bisa laki, bisa perempuan. Yang akan berujung meminta atau menuntut cerai, bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi tulang rusuk itu bukan soal penciptaan, tapi soal relasi dalam suami istri, di mana salah satunya itu seperti tulang yang bengkok dan keras, sehingga tidak mudah untuk diajak kompromi, diajak balik lagi, diajak bersatu lagi, diajak dan lain-lain. Nah, karena itu harus berhenti, kalau kita setuju dengan ayat Al-Quran tadi, berhenti untuk mengatakan perempuan tercipta dari tulang rusuk. Tapi kita mengatakan kalau mengambil hadis ini bahwa pasangan suami istri bisa jadi salah satunya laksana tulang rusuk yang keras dan bengkok. Sehingga tidak mudah untuk diluruskan, tapi juga akan bisa terus mengganggu relasi. Begitupun isu yang kedua yang disampaikan oleh atau ditanyakan ke saya. Apakah betul seorang istri itu seluruh dosanya ditanggung oleh suami atau bapak? Tidak betul sama sekali. Ayat tentang ini juga banyak sekali. Salah satunya saya kutipkan di sini. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Bahwa setiap orang yang berdosa itu dosanya ditanggung sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa seseorang tidak bisa dilimpahkan, ditanggungkan oleh atau kepada orang lain. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Jadi kita semua nanti akan dikembalikan dan bertemu, lalu Allah lah yang akan memutuskan di antara kita, tetapi prinsipnya adalah yang
Setiap orang bertanggung jawab atas amalnya masing-masing, baik maupun buruk. Nah, karena itu, jika ada ungkapan siapapun dari manapun bahwa kita atau perempuan misalnya itu ditanggung atau dilimpahkan dosanya, maka itu tidak benar. Kalaupun kita mau menerima, maka kita harus menafsirkannya. Menafsirkan bahwa laki-lakinya atau ayah dan suaminya ikut terlibat, bukan sekedar menanggung karena menikah gitu. Pernikahan bukan membuat seseorang menanggung seluruh dosa, sama sekali tidak. Begitupun tentu saja terkait dengan fitnah ya, ini sangat berpengaruh besar sekali terkait dengan isu fitnah ini, di mana pandangan bahwa perempuan sebagai fitnah itu menjadi alasan utama dalam memutuskan hampir seluruh hukum. Hukum A jadi haram kalau perempuan benar-benar jadi fitnah. Kalau akan makruh hukumnya kalau ada potensi untuk menjadi fitnah. Baru hukumnya mubah kalau tidak menjadi fitnah. Jadi pertanyaan misalnya, boleh tidak perempuan bekerja? Maka jawabannya seringkali, kira-kira ketika bekerja perempuan itu menimbulkan fitnah atau tidak? Dan disebutkan menimbulkan fitnah itu kepada laki-laki. Nah, nggak pernah berbicara tentang perempuannya perlu kerja nggak? Penting bekerja nggak? Atau perempuan manusia bukan? Kalau manusia itu baik nggak bekerja? Atau bekerja itu bagaimana bagi manusia? Ini nggak pernah dibicarakan. Yang dibicarakan lebih banyak berpotensi fitnah atau bukan, menghadirkan fitnah atau bukan. Jadi pandangan ini menjadi rumusan utama sehingga akhirnya ya perempuan itu seluruh hukumnya untuk bekerja, untuk berpakaian, untuk pergi, untuk tidur, untuk masuk di politik, untuk masuk di ekonomi atau apapun, selalu ukurannya adalah menjadi fitnah bukan bagi laki-laki. Nah, ini kan artinya adalah pandangan fitnahnya perempuan menjadi utama. Padahal kita tahu pandangan utama tentang kemanusiaan dalam Islam itu soal tadi rahmatan lil alamin. Soal akhlakul karimah, soal Islam, iman, amal soleh, atau bahasa usul fikihnya adalah kemaslahatan. Menghadirkan kemaslahatan atau bukan, memperoleh maslahat atau mafsadat. Nah, ini enggak dibicarakan sejauh mana perempuan menjadi hamba dan manusia yang khalifah, lalu dia punya tanggung jawab untuk menghadirkan maslahat dan punya hak untuk memperoleh maslahat. Nah, ini jarang dibicarakan. Jadi karena melanggar prinsip-prinsip tadi, maka kita perlu melihat ulang makna fitnah tersebut. Bagaimana cara melihat ulangnya? Ya, kita bisa kembali kepada Quran, kepada hadis, dan kepada tafsir-tafsir yang telah dikembangkan oleh ulama dengan melihat prinsip tadi. Nah, salah satu ayat dan masih banyak ayat yang lain bahwa fitnah dalam Quran itu adalah sesuatu yang bersifat timbal balik. Artinya semua hidup itu fitnah kalau kata Al-Quran. Jadi bukan hanya perempuan yang fitnah itu, tetapi semua hidup ini. Bahkan di antara kita satu sama lain adalah fitnah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian di antara kamu sebagai fitnah bagi sebagian yang lain. Jadi kita itu satu sama lain itu ya menjadi fitnah. Artinya laki-laki itu fitnah bagi perempuan. Perempuan adalah fitnah bagi laki-laki. Kalau laki-laki menjadi fitnah tidak disalahkan, maka kita tidak boleh menyalahkan perempuan ketika dia menjadi fitnah. Itu tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan? Ya ini atasbirun. Bagaimana kita saling bersabar? Bagaimana kita saling waspada? Nanti kalau ayat lain. Bagaimana kita saling memahami? Harta itu fitnah. Tapi kita kan tetap pegang harta. Tetap mencari harta. Tetap menggunakan harta. Tetap, apalagi ya, menunjukkan harta bahkan. Memfoto dan lain sebagainya.
Nah, karena itu tidak bisa alasan fitnah itu menjadi alat atau faktor untuk memaksa perempuan, untuk mendomestifikasi perempuan, untuk menyalahkan perempuan. Kenapa? Karena fitnah itu ada di mana-mana. Kenapa ketika fitnahnya ada di laki-laki, laki-laki tidak dirumahkan, laki-laki tidak disalahkan? Fitnah itu kan artinya ya mengganggu misalnya, atau mungkin membuat kita tergoda. Nah, orang tergoda itu kan tidak hanya oleh perempuan, tapi tergoda oleh harta, tergoda oleh jabatan, tergoda oleh kehidupan, tergoda ya oleh laki-laki termasuk. Kan banyak laki-laki yang menggoda untuk berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat zalim. Nah, maka semua yang memungkinkan kita tergoda untuk berbuat buruk, itulah fitnah. Nah, kalau laki-laki saja yang suaranya, lihat status Facebooknya, mengajak kepada keburukan, dan itu adalah fitnah, tidak pernah dianggap sebagai pengganggu, dan dibiarkan begitu saja, maka adalah tidak adil kalau kita kemudian hanya mengejar perempuan, menyalahkan perempuan. Nah, justru fitnah adalah sesuatu yang mungkin kita waspadai, tetapi juga kita pahami sebagai sebuah motivasi kehidupan yang tentu saja kita perlu sadar agar tidak terjerumus kepada keburukan. Tapi pada sisi yang lain adalah ruang bagi kita untuk bisa punya semangat, untuk bisa punya kemauan, keinginan untuk maju ke depan, dan lain sebagainya. Sebagaimana harta, sebagaimana mungkin jabatan, sebagaimana juga posisi sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan juga fitnah. Saya kira ini banyak ya kalau kita bicara. Nah, ini juga nih, ayat yang ini adalah kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi dalam kehidupan ini sesuatu yang buruk maupun baik itu bisa menjadi fitnah. Jadi fitnah atau tidak itu unsurnya bukan pada orangnya saja atau sesuatunya itu, tapi lebih kepada subjeknya, lebih kepada orang yang memandangnya. Seseorang yang memandang benda tersebut atau orang atau barang atau sesuatu itu. Jadi fitnah itu lebih kepada cara pandang kita terhadap barang, karena buruk dan baik juga bisa jadi fitnah. Artinya keburukan itu apakah membuat kita pesimis, lalu kemudian lari, lalu kemudian menyalahkan alam, menyalahkan Allah, menyalahkan takdir. Begitupun kebaikan, apakah dia membuat saya lalu sombong, lalu itu artinya fitnah gitu loh. Lalu kita tidak berbuat baik, nah itu artinya fitnah. Berarti fitnah itu adalah soal bagaimana kita memandang sesuatu itu dalam relasinya dengan kita. Jadi unsurnya yang utama di subjek pelakunya, bukan sesuatu yang dipandangnya itu. Nah, ini contoh ayatnya. Nah, karena itu jika ada hadis, nah ini hadis yang dipakai, yang memandang bahwa perempuan adalah fitnah, maka itu harus dipahami secara relasional. Sebagaimana ayat tadi. Kenapa ya? Karena prinsipnya tadi, ini hanya contoh. Jadi Nabi mengatakan bahwa perempuan itu menjadi fitnah bagi laki-laki, benar. Tetapi konteksnya adalah tadi, laki-laki itu memandang perempuan sebagai fitnah sehingga perempuannya menjadi fitnah. Nah, pada saat yang lain, tentu saja bisa jadi laki-laki yang menjadi fitnah bagi perempuan. Kan dalam kehidupan ini satu sama lain saling menjadi fitnah, tergantung cara pandangnya. Nah, karena itu yang paling utama itu nanti bukan siapa yang fitnah, tetapi bagaimana kita mengelola hidup ini yang penuh dengan fitnah ini agar kita selamat, tetap berbuat baik. Kitanya, bukan menyalah-nyalahkan dan menganggap semua itu sebagai fitnah. Nah, karena prakteknya ya banyak juga laki-laki yang menjadi fitnah, banyak juga perempuan yang tidak menjadi fitnah. Banyak sekali.
Nah, karena itu hadis ini harus ditafsiri. Ini tidak berbicara tentang semua perempuan dan semua laki-laki. Banyak perempuan yang tidak menjadi fitnah, banyak laki-laki juga tidak tergoda oleh fitnah perempuan, dan banyak juga laki-laki yang menjadi fitnah, dan banyak juga perempuan yang tergoda oleh laki-laki, atau tidak tergoda oleh laki-laki, atau antar laki-laki atau antar perempuan. Ini hanya contoh saja. Contoh yang bisa jadi pada saat itu, atau kebanyakan laki-laki termasuk sekarang, itu memang mudah tergelincir dari godaan perempuan. Nah, hal yang sama juga terkait dengan isu atau dogma dan kepercayaan berikutnya ya. Kalau kita setuju dengan keyakinan yang prinsip di awal tadi, bahwa surga dan neraka itu bukan karena jenis kelamin. Jadi orang masuk neraka, orang masuk surga bukan dilihat jenis kelaminnya. Punya penis tidak, punya vagina tidak, lalu yang vagina masuk neraka, yang penis masuk surga, kan nggak begitu. Tetapi keyakinan utama kita yang prinsip adalah bahwa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahwa orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, dan beramal soleh, merekalah yang akan memperoleh kehidupan yang baik di surga nanti. Jadi surga neraka itu adalah soal keimanan dan kebaikan, serta fadlun minallah nanti ya. Nah, karena itu kalau ada hadis yang berbicara tentang hal demikian, harus dimaknai sebagai pembicaraan terkait dengan sifat baik dan sifat buruk, bukan soal jenis kelamin. Nah, sebagaimana ulama juga sudah menafsirkan apa arti fakir di sini, bahwa di surga itu kebanyakan orang yang miskin. Nah, sekarang kita nggak ada yang mau miskin, paling miskin itu akan masuk surga. Nah, karena apa? Karena miskin yang dimaksud masuk surga itu bukan karena miskinnya, bukan, tapi karena akhlak. Orang miskin itu pada saat itu adalah orang yang ridho, orang yang mudah menerima, orang yang banyak berbuat baik. Sementara orang kaya itu sibuk menghitung harta, sibuk mencari mengumpulkan, sehingga waktunya tidak ada untuk berbuat baik. Nah, karena itu yang akan banyak di surga adalah orang miskin. Tetapi bukan karena miskinnya gitu loh. Gitu, karena amalnya. Nah, karena amal, maka lalu ulama mengatakan orang kaya juga kalau amalnya baik, ya di surga. Orang miskin juga kalau amalnya buruk, ya dia akan di neraka. Jadi hal yang sama juga terkait dengan pernyataan bahwa perempuan banyak di neraka, itu bukan soal jenis kelamin, tapi soal amal yang dilakukan. Dalam hadis lain disebutkan tidak bersyukur dan mudah melaknat. Nah, karena itu ya yang masuk neraka, yang banyak neraka itu orang yang tidak bersyukur dan mudah melaknat, termasuk laki-laki gitu loh. Jadi bukan jenis kelamin tetapi perilaku orang-orang yang punya perilaku mudah melaknat dan tidak bersyukur. Apalagi kalau kita baca semua hadis terkait dengan isu neraka dan surga, maka kita akan ketemu di sana banyak sekali hadis yang mengatakan kebanyakan di neraka juga laki-laki. Tapi ada kata-kata yang memang. Nah, hadis lain juga ada kata-kata yang-nya, tapi kita tidak, maksudnya perempuan yang di hadisnya. Cuma kita seringkali berhenti pada perempuan saja. Nah, ini kata-kata orang kaya akan masuk neraka. Tapi kita semua mau kaya sekarang itu. Bahkan kalau kita diukur dengan harta yang dimiliki oleh Nabi Muhammad pada saat itu, kita semua sekarang itu bisa sebagian besar adalah kaya raya. Jika dibandingkan dengan kehidupan Nabi pada saat itu yang makannya hanya beberapa biji kurma, minumnya air putih, itu kita semua kaya. Itu bagaimana itu kalau hanya karena kaya kita masuk neraka? Nah, itu kira-kira. Jadi karena itu menurut saya sudah tidak boleh menyatakan bahwa perempuan adalah penduduk neraka terbanyak. Yang boleh adalah mengatakan orang yang punya perilaku tidak bersyukur
dan juga mudah melaknat adalah mereka yang akan masuk ke neraka. Kenapa tidak boleh? Karena dijadikan oleh sebagian orang untuk mendiskreditkan, untuk merendahkan. Jadi agama dijadikan alat untuk mendiskreditkan. Nah, ini yang tidak boleh itu. Kita tahu menggunakan Allah saja sumpah itu tidak boleh untuk mendiskreditkan, tidak boleh untuk merendahkan, tidak boleh untuk menzalimi. Kata-kata wallahi, kata-kata bersumpah, kata Nabi itu kalau digunakan untuk keburukan wajib kafar membatalkannya dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa cara kita beragama itu adalah bagaimana kita mencari yang terbaik. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Fabasyir ibad. Jadi orang-orang yang memperoleh kabar kebahagiaan dari Allah adalah orang-orang yang ketika membaca, mendengar tafsir atau pandangan keagamaan, maka yang diambilnya adalah yang terbaik. Yang terbaik itu ukurannya apa? Meningkatkan relasi kita dengan Allah dan menjadi orang yang bisa berbuat baik, tidak menzalimi kepada orang lain. Kalau kita mengutip ayat, mengutip hadis, mengambil kata-kata ulama masa lalu, tapi lalu kita gunakan untuk merendahkan, untuk menzalimi, untuk berbuat kekerasan dan lain-lain, maka yang salah adalah kita yang mengambilnya, bukan ayat, hadis maupun kata-kata ulama masa lalu. Karena kata ulama juga masih banyak, kenapa kita ngambilnya itu, maka kitalah yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mengambil dan menggunakan itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Islam. Saya kira itu sebagai awal diskusi. Udah kita bisa Q&A. Ya. Dan Tapi terima kasih. Sebelum penonton ataupun peserta tanya soalan, saya dulu mau komen. Oke, boleh. Okey, pertamanya kalau kita lihat kepada hadis-hadis yang apabila Nabi kata perempuan paling banyak dalam neraka, orang miskin paling banyak dalam syurga, dan dalam hadis-hadis lain contoh macam apakah sebaik-baik amal, dan jawapan Nabi itu berbeza pada setiap orang yang dijawabnya. Jadi kalau kita perhatikan hadis-hadis yang sebegini, yang ada yang paling banyak, yang paling baik, yang paling buruk dan sebagainya, pasti ada konteks ketika mana Nabi menuturkan hadis tersebut. Dan saya fikir konteks yang apabila Nabi kata perempuan paling banyak dalam neraka, pada ketika itu tidak silap saya, asbab wuruknya adalah kerana Nabi melintas satu kawasan, satu tempat yang mana perempuan tengah bergosip perkara-perkara yang tidak baik. Bukan itu, Pak? Ya, boleh. Jadinya apa yang Nabi cuba lakukan adalah untuk menegur, untuk menghentikan perbuatan tidak baik tersebut. Jadi bila kita melihat kepada hadis-hadis yang seolah-olah macam melebihkan atau mengurangkan sesuatu pihak, wajib untuk kita lihat konteksnya terlebih dahulu dan melihat bagaimana Nabi menegur ataupun menasihatkan sesuatu itu ada caranya tersendiri. Tetapi apa yang ini yang saya ingin kembalikan kepada persoalan utama. Permasalahan kita pada hari ini adalah kita tidak membetulkan cara pandang kita dulu. Kita tidak melihat bagaimana keseluruhan konteks wahyu itu turun dan prinsip dasarnya apa yang kebiasaan yang orang sekarang lakukan, termasuklah agamawan juga. Kesilapan terbesar adalah terus mengambil dalil tanpa ada pembetulan pada cara pandangnya. Jadi balik semula kepada metodologi itu, Pak Fakih. Soalan saya adalah dalam kita menanggapi mana-mana dalil sekalipun, apa perkara yang paling penting untuk kita pegang sebelum kita menapis ataupun sebelum kita menaakulkan dalil supaya kita tidak salah alamat? Kan
Kalau kita balik semula kepada ayat yang Pak Fakir sebut tadi, walladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Saya kira itu adalah prinsip dasar yang kita harus letakkan. Tetapi wa yattabi'una ahsanah itu adalah selalunya ikut apa yang ahsan ataupun lebih baik pada orang yang yang memandang. Jadi Pak Fakir, saya kira ini adalah peluang yang sangat baik untuk kita tegaskan apa cara pandang yang wajib dibetulkan dahulu. Ya, cara pandang kalau yang lebih mudah adalah kata Islam itu sendiri. Islam itu kan artinya adalah damai, Islam itu artinya berserah diri kepada Allah. Jadi yang pertama, ahsanah itu membuat kita merasa betul-betul sebagai hamba Allah. Bahwa kita tuh hamba, yang kita punya bukan punya kita, nafas bukan punya kita, jiwa bukan punya kita, merasa betul setiap membaca sesuatu kita adalah bagian diciptakan oleh Allah. Nah, itu Islam serah diri kepada Allah. Nah, kepada manusia kita menjadi orang yang damai, kita menjadi orang yang baik, kita orang yang melindungi, kita orang yang berbuat baik dan seterusnya. Bukan sebaliknya. Nah, kalau kita membaca atau menggunakan Quran, hadis, ataupun sebaliknya, membuat kita misalnya jauh dari Allah, merasa sombong, merasa hebat, Allah itu nggak ada artinya, ya itu nggak Islam. Begitupun ketika kita merujuk menggunakan Quran, hadis, lalu merasa paling, sekalipun saya beribadah 24 jam, lalu saya gunakan untuk merendahkan orang, untuk sombong kepada orang, berbuat buruk kepada orang, itu sama sekali tidak boleh. Itu salah, pasti salah tafsir saya. Tafsir saya pasti salah kalau digunakan tidak menjadi orang yang baik. Nah, suatu saat misalnya begini, ya memang pertanyaan itu banyak sekali ya kepada Rasulullah itu. Tetapi kan kita harus lihat tadi konteks. Nah, tetapi kalau tidak tahu konteks, maka ya yang prinsip itu apa tadi? Islam. Yang prinsip tauhid, misalnya itu kan prinsip sekali. Nah, suatu saat misalnya Nabi juga kan ditanya, man anta, ana Rasulullah, wa ma arsalaka. Itu kata-kata yang pertama keluar sama Nabi adalah antu shola ar-rahimu, wa tuhqona ad-dima'u, wa tu'ammanu at-turuku, wa la tu'badu al-asnamu, wa la yusraku billah. Nah, ini kan menurut saya prinsip sekali bahwa Islam hadir itu untuk memastikan persaudaraan, untuk memastikan keamanan, untuk memastikan tidak ada pembunuhan, tidak ada dan lain-lain. Nah, ini kan jelas sekali ya. Kalau kita lihat misalnya dalam hadis Bukhari ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, lalu kemudian beberapa saat lama tidak turun wahyu sehingga Nabi agak galau, lalu mengeluh kepada Khadijah, seakan-akan Nabi apakah akan datang lagi, apakah Allah tidak lagi menurunkan wahyu, atau jangan-jangan saya tidak dijadikan nabi lagi, dan seterusnya. Maka Khadijah kata-katanya kan jelas sekali, tidak, Allah tidak akan meninggalkan kamu, bukan karena kamu sering ibadah, sering itu iya oke, tapi karena kamu punya akhlak baik. Itu tu'inu ala nawaibi az-zaman, tasduku al-hadis, tasilu ar-rahim. Jadi memang ya Islam yang utama itu, yang pertama itu adalah bagaimana satu, kita punya hubungan dengan Allah yang baik, yang kuat sebagai hamba, merasa diciptakan, merasa bagian kecil, bukan siapa-siapa, kita akan mati, kita baru lahir, dan lain-lain. Saat yang sama kita juga menjadi orang yang baik, orang yang menolong, orang yang bersaudara, orang yang dalam konteks relasi laki dan perempuan, pertanyaannya, kalau kita membaca agama lalu digunakan untuk merendahkan perempuan, perempuan kan tulang rusuk, perempuan itu siapa sih, akalnya emosional, itu kan merendahkan. Padahal yang emosional banyak. Jadi kalau kita membaca ayat, membaca hadis, membaca agama, tapi lahir perasaan merendahkan, maka yang salah adalah tafsir. Tafsirnya salah. Tafsir kita yang salah. Karena bisa jadi tadi ada konteksnya. Mungkin konteksnya kita tidak tahu.
Karena tidak tahu ya kita harus membaca. Kalau tidak tahu dan tidak membaca, maka jangan digunakan minimal. Jangan digunakan untuk merendahkan. Jadi kalau berceramah judulnya perempuan penduduk neraka terbanyak, padahal dia tidak tahu tafsirnya, maka haram ceramahnya. Karena dia pasti merendahkan. Gitu kira-kira. Itu haram karena dia tidak tahu bagaimana menapal, tidak tahu ya sudah gitu. Jangan bikin sendiri. Karena hadis itu kan mungkin cuma satu kalimat, tetapi orang berceramah berjam-jam. Maka yang keluar akan merendahkan, dan segala sesuatu yang merendahkan, kata Nabi, wa hasbu hasbun min asyarru min apa? Wa hasbu bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahu. Seseorang sudah dianggap buruk kalau dia sudah bisa merendahkan, sudah merendahkan orang lain. Nah, itu orang merendahkan kan bisa jadi karena dia punya agama, karena punya tafsir, karena punya posisi, karena punya uang, punya harta, lalu dia akan merendahkan. Nah, begitu dia merendahkan, maka yang salah adalah yang merendahkannya, sekalipun dia menggunakan agama. Begitu. Jadi kesimpulannya, buat para hadirin dan hadirat sekalian, saya kira peringatan daripada Pak Fakih itu sangat jelas apabila kita berhadapan dengan mana-mana hadis yang akan menyebabkan kita membuat satu konklusi yang merendahkan perempuan, merendahkan mana-mana manusia yang kita tak setuju. Nasihatnya adalah tidak untuk menyebarkan selagi mana kita tidak mencari ilmu yang jelas dan pasti tentang hadis tersebut. Yang sekurang-kurangnya sabab urut ataupun punca kenapa Nabi menuturkan hadis tersebut adalah penting untuk difahami, kerana satu perkara Pak yang saya kira ramai tidak faham tentang hadis, tabiat hadis itu adalah dia sangat anekdotal. Dia kan perbualan harian kan. Jadi perbualan harian ini terkait dengan konteks sosialnya, cara hidupnya dan sebagainya. Jadi wajib meletakkan atau memposisikan hadis itu dalam konteksnya, dan wajib untuk kita mencari konteks-konteks tersebut sebelum kita sebarkan dan sampaikan maklumat tentangnya. Baik, untuk teman-teman yang berada di Zoom, kalaupun kita tidak tahu konteksnya, maka wajib bagi kita untuk menemukan makna yang substansi, dan itu yang diambil bukan literalnya. Literalnya, betul. Maksudnya selagi mana kalau kita mampu untuk mengambil substance ataupun isi dan memaknakannya dengan baik, teruskan. Tetapi kalau tidak mampu, baik kita berhenti dulu supaya kita tidak melakukan kesalahan menindas orang dengan ajaran-ajaran yang negatif beralaskan agama. Baik, untuk teman-teman yang berada di Zoom, sekiranya anda mempunyai persoalan ataupun komen yang anda mahu utarakan, boleh raise hand dalam sesi ini. Saya akan benarkan untuk tanya soalan secara lisan. Kalau yang ada yang menonton kita di Facebook itu, boleh tanyakan soalan di ruangan komen, saya akan sampaikan. Setakat ini saya belum temukan lagi soalan di komen. Kalau di chat itu, bentar ya. Sila, ada yang mahu tanya? Kalau tidak ada soalan, saya sambung lagi. Pak Fakih, kalau tadi kita ada bicarakan tentang cara membetulkan pandangan. Tetapi ada satu lagi faktor yang menyumbang kepada bagaimana pandangan-pandangan buruk tentang perempuan ini adalah kerana persoalan business of the tafsir itu, ataupun tafsir hadis dan juga tafsir Quran itu didominasi oleh lelaki-lelaki daripada zaman masing-masing. Yang kita tahu patriarki itu memang sangat mendominasi. Jadi soalan saya adalah bagaimana dengan memasukkan pengalaman perempuan dan suara-suara perempuan, sekuat mana dan sepenting mana suara perempuan patut kita kata terjun sekali dalam business of interpretation of hadith and also Quran ini, Pak Fakih.
Ya, kalau kami di Indonesia melalui Gerakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, itu memandang bahwa itu sangat penting sekali untuk tidak hanya mengakui, tapi juga memperbanyak, menulis dan memperbanyak suara-suara, kiprah-kiprah, serta istihad-istihad yang keluar dari atau melalui pengalaman-pengalaman perempuan. Jadi itu tentu saja untuk mengimbangi bahwa kehidupan ini tidak utuh kalau hanya mendengar atau berangkat dari pengalaman perempuan. Misalnya tentu saja kan di hadis atau di Quran kan banyak soal konsep tentang kebutuhan atau kemaslahatan atau kepentingan. Kebutuhan bahasa Malaysia apa ya? Keperluan. Keperluan. Ya. Kita kan punya kaidah misalnya al-masyaqqatu tajlibut taisiro. Maka kata-kata masyakko dan kata-kata at-taisir itu harus dari pengalaman perempuan kalau kita ingin menyampaikannya kepada perempuan. Karena berbeda masyakko sama taisirnya antara laki-laki dan perempuan. Pasti berbeda. Laki-laki juga antara usia kecil sama usia remaja dan usia dewasa berbeda. Nah, karena itu penting sekali memasukkan pengalaman-pengalaman perempuan dan juga meniscayakan bahwa setiap fatwa, kalau itu bersifat umum, maka harus berangkat juga dari pengalaman perempuan. Apalagi kalau hanya untuk perempuan. Maka tidak boleh rumusan fatwanya itu hanya dari pengalaman umum atau laki-laki. Begitupun yang memfatwakannya juga tidak boleh hanya laki-laki kalau untuk perempuan. Itu tidak boleh. Laki-laki ditanya oleh perempuan, lalu kemudian tidak tahu pengalaman perempuan, itu tidak boleh berfatwa untuk perempuan. Kenapa ya? Karena fatwa itu harus mu'allakun bi khitab, dan mu'allakun bil makan, bil waqi' dan seterusnya. Dan karena itu penting sekali untuk menulis dan memperbanyak serta merayakan dan mengapresiasi dan seterusnya seluruh pengalaman-pengalaman perempuan, termasuk pengalaman dalam berijtihad. Jadi kita jangan mudah menyalahkan tafsir yang keluar dari perempuan. Karena apa? Karena kita juga banyak sekali tafsir dari laki-laki yang bermacam-macam, kita biasa-biasa saja gitu loh. Nah, kadang-kadang kita ini mudah menyalahkan hanya karena dari perempuan. Jadi karena itu harus diberi ruang, harus diberi tempat bahwa salah itu laki-laki juga banyak salah. Nah, karena itu ya biar dia menjadi pembelajaran. Karena hidup ini tidak bisa benar terus, pasti ada prosesnya. Yang penting dialektikanya terus berjalan. Kontrol, saling dengar, saling kontrol itu terus berjalan. Tidak sekali salah langsung dipatahkan, langsung diturunkan hanya karena dari perempuan. Itu orang-orang ya dalam hidup ini untuk bisa benar kan perlu proses gitu. Nah, karena itu penting untuk diberi ruang yang cukup, ruang yang luas, tidak mudah disalahkan hanya karena kurang A, kurang B, kurang C. Karena laki-laki juga banyak yang tidak belajar bahasa Arab menafsir. Laki-laki tidak sekolah agama menafsir. Laki-laki yang hanya dia bisnis menafsir. Nggak masalah. Bahkan banyak sekali produk-produknya salah itu. Tapi nggak pernah disalahkan laki-lakinya, ke laki-lakiannya. Tapi kalau perempuan salah sedikit, tuh perempuan itu salah. Tuh perempuan itu salah. Gitu. Nah karena itu menurut saya dalam konteks ini penting untuk ada ruang, ada buku, ada tulisan, ada website, dan lain-lain. Yang itu berangkat dari suara perempuan, syukur-syukur betul-betul di pengalaman perempuan, bukan suara perempuan yang menyuarakan pengalaman laki-laki. Nah, kalau itu lebih baik laki-laki yang justru menyuarakan pengalaman perempuan. Kenapa ya? Karena hidup ini saya kira penting untuk utuh agar supaya kehidupan bisa betul-betul saling mengisi satu sama lainnya. Okey, kita ada Ibu Rozana mengangkat tangan untuk bertanyakan soalan.
Sila Rozana. Terima kasih Huda, terima kasih juga kepada Dr. Fakih. Apa yang diberi oleh Dr. Fakih tadi amat baik dan bagus. Tapi saya juga melihat kepada cabaran yang dilalui kerana keadaan kami di Malaysia ini bukan seperti di Indonesia di mana adanya KUPI dan juga ulama-ulama yang memahami berkenaan dengan isu-isu gender dan juga keadilan gender dan pentingnya untuk mengeluarkan suara-suara perempuan dan pengalaman-pengalaman mereka dalam pembacaan, penafsiran dan pemahaman teks Quran dan juga hadis. Apa yang kita lalui di sini adalah kerana mungkin pembacaannya masih lagi secara literal dan mengangkat suara-suara lelaki sebagai otoritas dalam penafsiran dan pembacaan ini. Jadi saya amat apresiasi Dr. Fakih telah memberi strategi-strategi tentang pembacaan dan penulisan dan website. Itu adalah satu perencanaan yang bagus sekali dan amat benar. Tetapi bagaimana ya untuk membukakan dan membicarakan sama-sama lelaki sendiri untuk melakukan satu cara pandang yang lebih luas daripada pembacaan literal teks-teks dan mengangkat pengalaman perempuan sebagai otoritas untuk penafsiran teks ini. Jadi itu sekiranya kalau Pak Dr. Fakih boleh kembangkan sedikit. Terima kasih. Ya, saya bisa berangkat dari pengalaman sendiri ya. Sebagai laki-laki itu tentu saja laki-laki ini kan seringkali dituntut untuk logik, dituntut untuk rasional. Karena itu pembelajarannya yang paling tepat adalah tentu saja berangkat dari usul fikih. Jadi laki-laki yang biasa membaca menggunakan usul fikih itu punya kesempatan lebih mudah untuk kemudian mengapresiasi kerja-kerja perempuan. Asal tentu saja ditambah lagi dengan dia mau mendengar dan mau menerima pengalaman-pengalaman perempuan. Jadi karena kita tahu dalam konteks usul fikih itu kan bicara tentang elatul ahkam misalnya, bahwa hukum itu ada elatnya. Nah kalau ada elatnya artinya kan elat kehidupan itu berbeda antara kehidupan laki kehidupan perempuan. Nanti bicara tentang misalnya al-adah, adat, al-waqi', realitas. Itu kan dia harus disadarkan berbeda loh realitas laki-laki dan perempuan. Tapi inti realitasnya harus diterima dulu. Inti logikanya harus diterima dulu. Jadi dia kemudian kalau kami kan misalnya para laki-laki di sini kan dikenalkan dengan data-data yang dialami oleh perempuan. Jadi kita misalnya dikenalkan kalau misalnya contoh ya, pernikahan anak itu dari mulai bayi kita akan dikenalkan apa yang dihadapi oleh perempuan dan apa yang akan dihadapi oleh laki-laki ketika dia usia 1, 2, 3, 4, 5 sampai akhirnya kalau harus menikah pada umur 12 tahun, apa yang akan dia alami dibanding laki-laki. Nah, lalu kemaslahatan di mana? Kemaslahatannya siapa? Nah, itu akan jadi kita tahu kan kalau perempuan kalau menikah dia akan lebih susah. Dia akan tidak lagi bisa belajar, tidak lagi bisa bermain, bahkan dia akan hamil. Kalau hamil akan susah lagi, dia bisa meninggal dunia. Nah, padahal Islam agama kehidupan, bukan agama kematian. Jadi kita laki-laki ditunjukkan bagaimana pengalaman perempuan itu bisa atau akan mengalami problem kalau kita tidak hati-hati memberi fatwa kepada perempuan. Karena seringkali laki-laki ketika memberi fatwa itu tidak melihat perempuan sebagai manusia. Jadi misalnya ketika ada ngomong fatwa bahwa karena baru ada di Facebook di Indonesia ini, lalu para pembacanya langsung mengkritik. Ada fatwa yang mengatakan bahwa seorang suami boleh berhubungan intim dengan istrinya yang sedang tidur. Karena istri itu tidak punya hak untuk menolak apa yang dilakukan oleh suaminya. Nah itu kan fatwanya begitu. Lalu para penonton Facebook akan bertanya,
itu istri itu manusia atau bukan, gitu loh. Kalau manusia, dia kan punya hati dan perasaan. Nah, itu ditunjukkan bahwa laki-laki kalau berhubungan intim sama istri yang lagi tidur, ini kan beda dengan perempuan yang ketika dia menerima penetrasi itu, dia mungkin akan hamil. Kalau hamil dia akan punya masalah. Kalau laki-laki setelah hubungan intim dia pergi, nggak ada masalah. Nah, ini ditunjukkan ke laki-laki lalu ya hatinya akan, paling tidak perasaannya, hatinya, pengalamannya, oh iya ya, saya mudah mendapatkan legitimasi dari agama, tapi perempuan tidak ada tuh legitimasinya. Bagaimana dia akan mengalami kehamilan tapi nggak ada yang mendukung agamanya. Sehingga fatwa ini dengan sendirinya langsung diramaikan oleh para. Jadi kira-kira begitu. Jadi laki-laki disadarkan bahwa pengalaman hidup perempuan itu dari mulai lahir sampai dewasa itu mengalami hal-hal yang tidak dialami oleh laki-laki, sehingga kalau fatwanya tidak melihat pengalaman itu, apa yang diasumsikan baik oleh laki-laki bisa jadi buruk. Bisa jadi membuat perempuan lalu tidak maslahah, tidak soleha, tidak sehat, tidak pintar, tidak mampu, dan seterusnya. Itu artinya jauh dari maqasidus syariah, jauh dari illatul ahkam, jauh dari jalbul masoleh, dan seterusnya. Jadi yang pertama, kalau konteksnya laki-laki yang muslim, tentu saja usul fikih. Syukur-syukur filsafat, tapi filsafat kadang-kadang terlalu jauh ya, usul fikih. Nah, usul fikihnya tentu saja yang paling dekat adalah soal illatul ahkam. Lalu soal maqasidus syariah. Hifdzun nafas, hifdzul aqal, hifdzul mal itu penting sekali dalam konteks orang Islam yang belajar usul fikih. Itu jantungnya. Nah, setelah jantung itu dapat, tinggal ditanya aja, hifdzun nafas di sini tidak hanya nafsu ar-rijal, tapi juga nafsu an-nisa. Nah, karena itu harus tahu bagaimana jiwa perempuan itu dalam beberapa hal beda cara melindunginya, cara melestarikannya, beda, termasuk nanti aklun nisa, beda cara mengembangkannya, cara memberdayakannya. Kalau kita setuju bahwa akal itu harus dilindungi, maka ketika ada orang yang berbeda, misalnya akal anak kecil beda dengan akal dewasa, cara untuk melindunginya beda. Nah, kalau kita tahu beda akal perempuan sama beda akal laki-laki, cara melindungi, cara mengembangkannya, tentu caranya harus berubah. Al-wasailu tabi'atun lil usul nanti. Cara itu harus mengikuti tujuannya, mengikuti yang utamanya. Jadi pendekatan kami kira-kira begitu, kira-kira ya. Tentu saja tidak semua laki-laki juga akan mudah, karena prakteknya ya laki-laki juga punya kepentingan, punya keinginan, punya kekuasaan, punya bisnis, punya ekonomi. Nah, ketika itu semua ya tentu perlu pendekatan lain. Pendekatan kekuasaan penting, pendekatan otoritas itu penting, pendekatan dan lain-lain. Tapi kalau dalam konteks metodologi, maka pendekatan yang mudah adalah pendekatan usul fikih ditambah dengan kesadaran tentang pengalaman hidup yang bisa berbeda, atau bukan bisa, memang berbeda antara laki dan perempuan, yang beda juga beda karena usia dan karena yang lain. Gitu. Okey. Kita ada soalan dari Siti Khafifah. Panjang sikit soalannya, Pak. Panjang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya sering berdebat dengan orang di sekitar saya tentang kepimpinan perempuan. Kiranya begini. Semua Nabi ajar laki-laki, perempuan memang ada yang menjadi Nabi. Itu kan terbukti kalau perempuan tidak bisa jadi pemimpin, khalifah setelah Nabi saja laki-laki. Jadi imam solat aja gak boleh menurut 4 mazhab. Ya, ada mazhab lain masalahnya. Bagaimana mau menjadi pemimpin? Pendapat seperti itu bagaimana Pak Kiai untuk menanggapinya? Ya, kalau debat kusir susah memang. Debat kusir itu cari menang-menangan. Tetapi kalau mau mendengar secara baik, secara seksama, itu juga kan bisa dilihat bahwa
dalam hidup ini presiden-presiden perempuan justru lebih baik. Itu gimana menjawabnya itu? Kenapa ada presiden di New Zealand, misalnya di Taiwan, di Finlandia, yang perempuan menyelesaikan COVID-nya lebih baik? Itu gimana itu menjawab begitu? Itu kalau konteksnya misalnya adalah fakta. Itu bagaimana? Nah, karena itu kalau konteksnya teks, maka teksnya harus dibuka yang lain. Kenapa Ratu Balkis misalnya dipuji-puji sama Nabi? Bahkan kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu punya Ratu Balkis gitu loh. Misalnya. Nah, itu kan artinya adalah menurut saya apa namanya? Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin itu bukan karena tidak ada perempuan nabi, bukan, tapi karena kitanya melarang gitu loh. Bukan karena itu, karena kitanya melarang. Jadi misalnya perempuan itu tidak bisa jadi pemimpin karena tidak ada yang jadi imam. Ya karena kita yang melarang jadi imam, bukan karena tidak ada. Bukan, tapi kalau kita tidak melarang, ada dan banyak yang pintar dan bisa gitu. Nah, karena itu menurut saya, kalau kita mengatakan perempuan tidak boleh menjadi imam, itu nggak boleh menjadi alasan melarang perempuan jadi pemimpin, nggak boleh. Kenapa? Ya karena kepemimpinan itu adalah soal kemampuan mengelola kehidupan agar lebih baik, bukan masalah jenis kelamin, dan itu bisa jadi, dan banyak faktanya, perempuan bisa lebih baik. Nah, sekarang misalnya kan banyak laki-laki jadi presiden, buruk semua itu. Kenapa laki-laki tidak kita larang jadi presiden? Padahal semua presiden yang laki-laki itu kan menghancurkan semua itu. Di mana-mana. Ini yang perang ini antara Rusia sama Ukraina laki-laki semua tuh. Kenapa kita larang laki-laki jadi pemimpin? Karena menghancurkan. Ini kan lucu. Laki-laki yang jelas-jelas berkali-kali jadi presiden. Di Malaysia, di Indonesia, di mana-mana. Dan buruk terus, nggak pernah kita salahkan laki-laki. Begitu ada perempuan sekali saja, salah sedikit, langsung perempuan yang salah. Jadi soal apa namanya nabi perempuan, kalau kita mau baca ya ada ulama yang mengatakan nabi perempuan itu bukan soal ada atau tidak, soal mengakui atau tidak gitu. Bukan ada itu diakui apa enggak. Ini sama kayak ulama perempuan. Bukan soal ada atau tidak, tapi diakui enggak gitu. Dia ulama. Itu aja. Misalnya kalau di Indonesia kan ada istilah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu yang masuk ke situ tidak semuanya mengerti Quran kok. Tapi laki-laki. Tapi kalau perempuan jadi ulama harus hafal Quran, harus hadis, harus banyak sekali syarat-syaratnya. Laki-laki kayak syaratnya biasa-biasa saja. Nah, ini kalau kita mengakui sesungguhnya misalnya ya perempuan kalau di Indonesia kita bilang dalam konteks KUPI itu perempuan yang hafal Quran banyak sekali. Tetapi belum pernah diakui sebagai ulama perempuan. Nah, itu problemnya. Perempuan yang punya majelis taklim, yang berceramah, yang ustazah, yang doktor, itu banyak sekali. Tapi nggak pernah kita bilang mereka ulama. Makanya kita bilang mereka ulama. Nah, laki-laki ke Timur Tengah tidak. Dikit-dikit hanya pakai sorban, ulama. Pakai sorban, ulama. Ini problem kita kan itu problemnya. Jadi menurut saya kalau kita mau ngobrol dengan seksama, itu problemnya bukan tidak ada, tapi tidak mengakui adanya perempuan yang punya kapasitas baik sebagai imam, sebagai nabi, sebagai ulama, dan sebagai pemimpin. Sekarang banyak sekali loh penelitian bahwa kepemimpinan perempuan baik di perusahaan maupun di laki-laki secara kualitas itu lebih baik perempuan dalam konteks menghasilkan dan membuat kebaikan dan kemaslahatan. Nah, ini gimana nih? Apakah bisa menjadi dalil untuk mengatakan pemimpin laki-laki gagal? Karena gagal maka harus diharamkan untuk menjadi pemimpin laki-laki. Kita kasih kesempatan kepada perempuan. Kan nggak ada yang berani ngomong begitu. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kekuasaan. Padahal faktanya udah di mana-mana. Laki-laki gagal memimpin. Oke, ini ada Mbak Dinar. Silakan Mbak Dinar, mau tanyakan soalan. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, terima kasih Kak Uda sudah diberikan kesempatan mau bertanya dengan Pak Fakih terkait produksi pengetahuan yang sampai sekarang masih didominasi oleh laki-laki seperti itu, Pak.
misal dengan konteks dalam pernikahan gitu ya. Misal si istri atau perempuan atau misal anak perempuan itu punya pandangan terkait Islam yang lebih ramah perempuan gitu. Tapi di sisi lain mereka juga percaya bahwa semua apa yang dikatakan oleh laki-laki, entah itu oleh bapak atau suami, itu juga lebih valid seperti itu. Itu kan menurut saya banyak lah yang merasa seperti ini, kayak ini seharusnya aku percaya sama siapa kayak gitu, dan otoritas untuk memilih pengetahuan, untuk percaya, untuk kemudian eh, melakukan aksi dengan kepercayaan itu kan akhirnya bentrok gitu, Pak. Nah, menurut Pak Fakih sendiri bagaimana kalau seperti itu? Ya, soal produksi pengetahuan itu kan soal banyak faktor ya. Soal otoritas juga soal banyak faktor, ada soal psikologi, ada soal relasi kuasa, ada soal usia juga, ada soal ya apa namanya kepercayaan diri juga, ada banyak sekali faktor. Nah, karena itu kenapa ya penting sekali perempuan itu diberi ruang, perempuan itu diberi kepercayaan, perempuan itu difasilitasi untuk memulai gitu loh, untuk termasuk untuk mengartikulasikan otoritasnya gitu loh. Nah, itu penting dan lalu diceritakan, dikisahkan gitu loh. Saya kira kalau sekarang sudah mulai cukup banyak ya, karena itu perlu terus-menerus dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi sekarang dokter-dokter perempuan banyak, perempuan yang mengambil keputusan di keluarga banyak. Cuma perlu terus diproduksi, ditulis, dan diceritakan agar perempuan lain juga merasa percaya diri. Percaya diri. Nah, ini kan problem percaya diri juga karena soal pengalaman, soal pengakuan. Nah, karena itu penting untuk berjejaring, berkumpul, bertemu. Jadi misalnya kalau Mbak Dinar tergabung sama Kongres Ulama Perempuan Indonesia, tentu saja kan akan didukung untuk biasa memiliki otoritas, tapi bukan untuk kesombongan tentu saja, tapi untuk menghasilkan sebuah kebaikan, menghasilkan sebuah kemaslahatan. Jadi tetap negosiasi, tetap tidak menafikan suara laki-laki, tapi jangan sampai laki-laki mengambil otoritas sendiri sehingga menafikan yang perempuan. Saling menafikan tidak boleh, tapi saling mengakui. Nah, saling mengakui itu bisa jadi misalnya ya, kalau konteksnya sering laki-laki, maka laki-laki itu harusnya mencoba diam dulu untuk memberi kesempatan kepada perempuan, gitu. Atau mungkin saling bersuara, atau sama-sama bersuara gitu loh. Nanti dibagi dalam keluarga, misalnya untuk isu apa perempuan, untuk isu ini laki-laki, atau kadang di match atau diganti untuk isu-isu tertentu. Jadi tentu saja akan ada gagalnya, karena laki-laki juga sering gagal kok. Karena ketika gagal jangan dinisbatkan kepada perempuan, tapi dinisbatkan kepada misalnya pertimbangannya kurang cukup, konteksnya kurang dipahami gitu loh. Apalagi ya perencanaannya kurang baik gitu, atau ekspektasi kedepannya kurang cukup. Jangan langsung membiasakan, termasuk perempuannya, jangan langsung menuduh perempuan sih gitu, atau menyalahkan yang lain. Tuh kalau politisi perempuan begitu. Nah ini dikurangin begini nih, harus dicoret dalam hidup. Termasuk juga kadang-kadang kita ini menyalahkan penceramah-penceramah perempuan yang masih patriarki dengan kata perempuan. Itu perempuan itu kalau penceramah masih saja. Nah itu salah juga. Jadi harus dibilang bahwa oh ada perempuan yang karena konstruksi gitu, maka laki perempuan bisa seperti itu. Jadi kita perlu membuka ruang-ruang bagaimana agar perempuan percaya diri, memulai, dan ketika gagal yang dievaluasi bukan keperempuanannya, tetapi ya faktor-faktor yang lain, sebagaimana kita tidak pernah mengevaluasi laki-laki karena laki-lakinya. Nah, kira-kira begitu Mbak. Tentu saja hidup ini akan banyak tantangan terus. Yang penting kalau kita yakin, mulai berjejaring, berteman, agar supaya kita terus insya Allah dalam jalan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, Pak Fakih, kita sudah di penghujung. Saya kira inti daripada apa yang Pak Fakih sampaikan tadi adalah pentingnya untuk kita meletakkan
secara status quo-nya kita kena husnudzan dengan semua orang. Tidak meletakkan tanggapan negatif di peringkat awal, kita bagi ruang untuk mereka bergerak supaya nanti kalau ada kesalahan atau kekurangan itu kita bisa sama-sama baiki dan kita perdebatkan bersama supaya ada penambahbaikan yang berlaku. Tetapi yang paling pentingnya adalah ruang itu mesti digenggam, ruang itu mesti direbut semula. Percayaan perempuan itu pada dirinya, saya kira membina solidaritas itu amat penting supaya kepercayaan dapat dibina, kerana patriarki secara tradisinya memang telah menyebabkan perempuan lemah pada kepercayaan diri. Jadi untuk saya kira untuk menangkalnya itu solidaritas perlu dibina. Sekurang-kurangnya kalau tidak kita temukan kumpulan, kita boleh bermula dengan kawan-kawan yang terdekat. 1-2 orang pun saya kira sudah cukup, tetapi ada langkah untuk mendapatkan apa kita kata kepercayaan diri itu dengan menghubungkan diri dengan sesama teman perempuan yang lain. Baik, Pak Fakih, sebelum kita akhiri, akhirul kalam. 1-2 minit. Tafadhal. Akhirul kalam. Jadi seperti yang sudah saya tegaskan bahwa Islam hadir untuk kebaikan, untuk kerahmatan, untuk kehidupan, untuk kemajuan dan perbaikan-perbaikan kehidupan ini dan kehidupan nanti di akhirat. Nah, karena itu segala upaya terkait dengan manusia, termasuk tafsir, karena adalah upaya manusia tafsir, maka harus dalam kerangka itu. Kalau tidak dalam kerangka itu, maka kita alih-alih menjelaskan Islam, kita malah justru membuat citra buruk terhadap Islam, dan kita akan punya tanggung jawab dalam hal itu. Kalau kita tidak bisa mengaitkan Islam dengan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan kita wujudkan, maka lebih baik diam, tidak mengatasnamakan Islam. Kenapa? Ya karena Islam itu adalah agama kehidupan, agama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena itu mari kita semua menjadi muslim-muslim yang sebagaimana diharapkan oleh Rasulullah, penebar rahmah, kasih sayang dan anugerah kepada semua, dan juga pelaku dan penerima akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah adalah soal relasi yang baik dengan diri dan orang lain. Itulah kira-kira inti dari keislaman, keagamaan. Karena itu saya berharap tentu saja, atau kita mari bersama-sama memastikan seluruh ijtihad, tafsir, dan ceramah atau dakwah keagamaan itu menghadirkan kerahmatan dan akhlakul karimah. Dan wabil khusus memastikan bahwa perempuan tidak menjadi korban kekerasan, korban ketidakadilan, akibat atau dari ceramah, tafsir, dan dakwah kita yang mengatasnamakan Islam padahal bukan sama sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fakih untuk sesi, saya kira sesi yang amat menyeronokkan pada petang ini. Walaupun kita bermula dengan agak sendu, tetapi alhamdulillah saya kira banyak input daripada Dr. Fakih untuk kita semua ambil pengajaran. Dan sedikit seruan kepada perempuan-perempuan di luar sana, teruskan usaha anda menulis pengalaman dan apa sahaja pandangan tentang perkara-perkara yang anda perhatikan, kerana di situlah suara-suara perempuan dapat menggambarkan tentang pengalaman-pengalaman yang dialami di luar sana, dan amat penting supaya ia dapat dibaca oleh orang lain dan sekaligus menyumbang kepada pengetahuan, kepada pembangunan pengetahuan itu sendiri. Baik, saya sudahi sesi pembelajaran kita pada petang ini. Terima kasih banyak Dr. Fakih. Sama-sama, InsyaAllah ya. kalau tidak ada aral melintang, kita akan jumpa Insyaallah. semuka nanti. Sudah tidak ada COVID. Hopefully. Alright, terima kasih banyak semua kepada penonton-penonton yang berada di Zoom dan juga di Facebook. Kami sudahi sesi petang ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin